Shalom para murid Kristus yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan merenungkan sebuah tema langkah kemenangan dalam pengampunan yang diambil dari Matius pasal 18 ayat 21 sampai 22. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh." Saudara tentu tahu lagu klasik ini yang terhitung sederhana karena liriknya yang terhitung pendek dan kata-kata yang tidak terlalu banyak variasinya. Tetapi, tentu kita juga tahu tema yang diangkat lagu ini memiliki pesan yang tidak mudah. Bagaimana tidak? Mengampuni lebih sungguh. Saudara, meskipun kita tahu Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni, Yesus memberikan keteladanan mengampuni. Bahkan Allah melalui Yesus juga telah mengampuni kita sebagaimana yang Yesus ajarkan ketika meresponi pertanyaan Petrus. Di Matius 18 ayat 21-22 Yesus mengajarkan supaya mengampuni itu dilakukan tanpa batas berapa kali. Bahkan Yesus melanjutkan percakapan ini dengan memberikan perumpamaan yang intinya adalah orang yang sudah dihapuskan hutangnya, artinya diampuni dosanya oleh Allah, memiliki panggilan untuk menghapuskan hutang sesamanya atau mengampuni kesalahan sesamanya. Tetapi saudara tetap saja mengampuni nggak mudah. Ketika dikhianati, ketika dilukai, ketika difitnah, ketika diabaikan dan disepelekan, ketika ditinggalkan, ketika diperlakukan kasar secara fisik ataupun verbal. Apalagi ini dilakukan oleh orang-orang yang punya relasi dekat dan yang seharusnya mengasihi kita seperti pasangan, orang tua, mertua, anak, teman dekat, dan lain-lain. Mengampuni menjadi sebuah sikap hati dan perilaku yang susah untuk diterapkan, bukan? Nah, saudara, kalau sudah seperti ini gimana dong? Pertama-tama, kita perlu tahu proses mengampuni itu bagaimana. Kita akan melihat tahapannya melalui akronim dari kata ampuni untuk melihat bagaimana proses mengampuni dapat terjadi. Ampuni diawali dari huruf A, yaitu akui. Ya, saudara, kita perlu mengakui terlebih dahulu kalau memang kita tersakiti, terlukai, dan akuilah juga perasaan negatif yang muncul seperti marah, kecewa, sedih, dan lain-lain. Saudara, pengakuan ini sangat penting untuk mengakomodasi respons manusiawi kita dan menolong identifikasi isu apa dari sisi kita yang perlu untuk dibereskan. Huruf kedua adalah M, yaitu melepas. Setelah mengakui perasaan kita perlu bertekad melepaskan hak untuk membalas. Karena kita juga adalah manusia berdosa yang seharusnya mendapatkan hukuman dari Tuhan. Kalaupun ada pembalasan, itu adalah hak dan kedaulatan Tuhan sepenuhnya. Saudara, kedua tahap yaitu akui dan melepas ini dapat berjalan beriringan dan tidak mudah. Terkadang membutuhkan waktu yang lama karena sangat menguras sisi emosional kita, bergantung berapa dalam kita merasa terluka. Huruf ketiga adalah P, yaitu pikirkan. Ketika selesai melalui masa akui dan melepaskan, kita dapat memasuki tahap pikirkan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Bagaimana Yesus telah mengampuni dosa-dosa kita dengan menanggung hukuman dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Pikirkan bahwa Allah telah menerima kita apa adanya dengan segala keterbatasan dan kekurangan kita yang pada akhirnya membuat kita menyadari bahwa kita yang terluka ini sangat dikasihi oleh Allah. Saudara, huruf keempat adalah U, yaitu ulangi. Setelah melalui 3 tahap proses mengampuni, terkadang bayangan orang dan perlakuan yang membuat kita tersakiti bisa muncul lagi tanpa kita undang. Hal ini tentu wajar, dan ketika ini terjadi, perasaan negatif dapat kembali muncul. Lalu apa yang harus kita lakukan, saudara? Ulangi kembali tahapan proses mengampuni, yaitu akui, melepas, dan memikirkan. Sampai pada satu titik ketika ingatan-ingatan itu muncul, kita tidak lagi merasakan perasaan negatif yang mendominasi hati dan pikiran kita. Dan terakhir, saudara, huruf kelima, ni, yaitu nikmati.
Setelah semua tahapan proses ampuni telah berjalan, putuskanlah untuk berjalan ke depan dan perjelas penglihatan kita untuk memperhatikan kebaikan-kebaikan Tuhan dan nikmatilah kehidupan yang kita jalani. Selama kita masih terluka, kita memiliki kecenderungan hati yang marah dan tidak merasakan damai sejahtera. Kita seperti tidak menikmati kehidupan dan terbelenggu dengan rasa pahit. Oleh sebab itu, ketika tahap proses ampuni telah kita lalui, memutuskan untuk menikmati kehidupan yang baru dan fokus pada kebaikan-kebaikan Tuhan akan membawa kita mengalami kemerdekaan dan penuh damai sejahtera. Saudara, selain tahapan mengampuni yang dijelaskan melalui akronim ampuni, hal lain yang perlu kita lakukan ketika mengampuni menjadi sikap hati dan tindakan yang sulit adalah dengan berdoa supaya Tuhan yang memampukan kita. Karena saya meyakini kalaupun pada akhirnya kita sanggup mengampuni, adalah karya Roh Kudus yang menolong kita melepaskan pengampunan sehingga kita mengalami kehidupan yang baru, meninggalkan luka masa lalu dan mengalami kemenangan. Saudara, salam ampuni, yaitu akui, melepas, pikirkan, ulangi, nikmati. Sehingga kita dapat mengalami kemerdekaan sejati dari rasa benci karena kita adalah pribadi yang dikasihi oleh Sang Ilahi. God bless you.